pasti ada. Dokter nangis karena dikucilin lingkungannya. Nah, jadi sekali lagi ya, yang diisolasi di rumah sakit adalah pasien PDP yang sedang menunggu hasil dan pasien PDP yang bergejala. Dan pasien yang diisolasi mandiri atau karantina mandiri di rumah yaitu pasien yang ODP dan pasien yang OTG, artinya yang carrier, yang tes COVID-19-nya positif tapi tidak bergejala. Nah, terus kenapa dokter-dokter? Ini yang saya kecewa. Kenapa tenaga medis malah ditolak? Tenaga medis itu nggak boleh ditolak. Tenaga medis memang merawat COVID, tapi mereka pakai APD. Mereka tuh mau copot APD cuci tangan. Kenapa kalian singkirkan? Kenapa kalian kucilkan? Itu tolong jangan ngucil-ngucilin orang-orang tenaga medis. Dia manusia, dia itu penyelamat. Di Cina, orang tenaga medis masuk ke rumah dikasih bunga, dikasih surat. Di sini ada orang curhat tiap hari, pasti ada. Dokter nangis karena dikucilin lingkungannya. Diusir dari kosan. Diusir dari kosan. Mereka ini statusnya dokter, itu ODP. Mereka punya riwayat kontak dengan pasien positif, tapi mereka nggak bergejala. Dan mereka juga dites rapid tiap hari, Bapak. Tiap 7 hari mereka tuh tes rapid. Kalau sudah positif dia dirumahkan. Sistem jaganya tenaga medis itu 14 hari off, 14 hari on. Jadi 14 hari jaga, 14 hari off turun. Jadi mereka itu bukan orang yang aib gitu loh, Pak. Nah, lagi-lagi Dokter Tirta membahas tentang petugas kesehatan yang sudah ODP atau yang terinfeksi dengan COVID. Khususnya yang sudah ODP tetapi malah diusir. Bahkan petugas medis dokter diusir dari kosnya. Bahkan yang sudah meninggal saja tidak mau jenazahnya dipulangkan ke kampung. Jadi petugas kesehatan bukan orang yang aib karena mengidap COVID-19. Malah mereka sebagai pahlawan paling depan yang akan menangani COVID-19. Kalian harus camkan itu. COVID itu kayak TBC, Pak. TBC bahkan lebih berbahaya. Dia airborne disease. Dan TBC itu diremehin di Indonesia. Bahkan sudah ada vaksinnya BCG. TBC selama dulu airborne disease. Gak ada kayak gini. Padahal TBC itu kalau batuk, virusnya Mycobacterium tuberculosis itu bertahan di udara selama berjam-jam. Dan pengobatannya TBC itu 6 bulan. Belum campak. Tapi kenapa COVID dianggap aib, tapi TBC enggak? Padahal lebih parah TBC. Saya penderita TBC, 10 bulan saya baru sembuh. Usia 8 tahun sampai 9 tahun. Dan ternyata info lagi, Dokter Tirta pernah mengidap TBC usia 8 tahun dan pengobatan selama 10 bulan, tapi udah sembuh. Jadi bedanya TBC sama COVID-19 ini, COVID itu disebabkan karena virus corona, tapi kalau TBC disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan kalau misalnya COVID itu, misalnya dia melalui airborne, itu hanya bertahan 3 jam, tetapi kalau TBC atau kuman Mycobacterium tuberculosis ini bertahan hingga berjam-jam, sehingga akan dapat menginfeksi banyak orang di sekitarnya. So, buat teman-teman semua, tenaga medis itu memang maksudnya ODP. Tapi bukan dijauhin, karena mereka juga cek tiap hari. Kalau ada gejala, mereka PDP di swab negatif. Sampai mereka negatif, mereka dirumahkan kalau mereka udah ada gejala. Dan mereka tuh dokter, mereka tahu, mereka nggak bisa nularin ke orang. Mereka harus jaga diri mereka sendiri. Bukan berarti ya, mereka tuh butuh support. Kita tuh butuh support. Nah, ini sekarang jelas. Yang kelima apa? Jenazah. Kenapa jenazah harus ada metode khusus? Gini, Pak. Di undang-undang, saya lupa undang-undangnya berapa, mungkin teman-teman hukum bisa melengkapi, bahwa pada dasarnya di Indonesia, kalau ada penyakit wabah, itu ada teknik pemandian dan penguburannya. COVID itu kategorinya wabah, pandemik. Mau dia menular lewat cairan dan droplet, tetap ini harus mengikuti prosedural penguburan jenazah sesuai undang-undang. Yaitu yang ngubur harus tenaga medis, pakai APD lengkap, even itu tukang gali kuburnya, dan dikasih kain kafan, dikasih plastik, dibungkus peti mati, lalu dibungkus lagi plastik, dikuburin, gitu loh. Nah, terus kenapa jenazahnya ditolak?
Saya sudah bilang COVID tidak menular lewat airborne. Kalau di udara bebas, COVID menular lewat airborne kalau kena tindakan yang aerosol di mulut 3 jam doang. Itu pun di rumah sakit biasanya. Jenazah itu ditakutkan akan menginfeksi yang lain. Padahal jenazah itu yang sudah terinfeksi COVID, nantinya dia itu akan dibungkus, dikafankan, kemudian dibungkus menggunakan plastik. Sangat-sangat terlindungi oleh kita yang di sekitarnya. Jadi kalian nggak perlu takut, kecuali misalnya kalian buka lagi kantong plastiknya seperti yang ada di video-video yang lain, kemudian kalian memakamkan atau memandikan jenazah itu seperti jenazah yang lain, tentu kalian akan terinfeksi karena bisa saja air liur yang dari jenazah itu yang masih mengandung virus terjangkit oleh kalian, terpegang oleh kalian, dan tiba-tiba cairan itu masuk ke mulut kalian. Bagaimana? Pasti itu akan terinfeksi. Jenazah ini harus kayak gituin karena itu undang-undang, namanya teknik pemulasaran atau apalah, teknik pengubahan sesuai undang-undang, karena wabah. Dan yang paling bisa kena itu ya tukang kuburnya. Kenapa kalian di desa malah nolak jenazahnya? Kalau dikubur terus semuanya kena, ya enggak. Ya nanti kan nular lewat air tanah, ya enggak, kan dibungkus plastik. Itu jenazah dibungkus plastik, terus dibungkus lagi sama peti, terus dibungkus lagi sama plastik lagi. Kenapa ditolak? Itu orang meninggal, udah kena musibah, dan mereka sudah dikubur sesuai standar. Kantong jenazah juga dikasih kantong jenazah. Kok kalian takut banget sama orang yang udah meninggal? Harusnya didoakan, jangan ditolak. Kemarin saya dapat video jenazah dilempar-lempar itu ambulan karena gak izin kampung. Terus ngapa? Mau udah dikuburin sama tenaga medis. Ini ya jenazah dibungkus plastik, kasih kantong jenazah, masukin peti, petinya bungkus plastik, yang ngubur tenaga medis pakai APD semua. Terus kenapa kalian takut? Itu nggak nular lewat airborne. Yang bisa nular itu adalah dropletnya. Berarti kalau jenazah bisa nular, ya siapa tahu dropletnya keluar dari mulut, bisa jadi toh. Terus kita megang jenazahnya, makanya dibungkus mati-matian karena itu sesuai UU. Penyakit apapun yang dikategorikan WHO wabah itu harus penguburannya khusus. Mau dia penularannya droplet, cairan, airborne, kalau udah wabah pandemi penguburannya khusus. Kalau nggak khusus itu melanggar undang-undang. Jadi kalian nggak perlu takut sama orang mati. Mereka itu udah kena musibah, takdir. Itu aja edukasi dari saya bagian 1. Oke, itu bagian 1 dari edukasi yang ada di Facebooknya Direktorat Kemenkes Republik Indonesia dari Dr. Tirta. Mungkin ada lanjutannya. Jadi dari bagian 1 ini yang dari Facebooknya Direktorat Kemenkes RI ini, bisa aku simpulkan bahwa di sini dijelaskan mengenai apa bedanya PDP, bedanya ODP. Selain itu, mengedukasi kita semua juga bagaimana kita menangani atau menanggapi kasus COVID-19 ini, dan bagaimana kita menanggapi jenazah atau petugas kesehatan yang dipulangkan atau yang diisolasi mandiri di rumah. Jangan kita kucilkan, jangan kita usir. Itu sangat-sangat tidak manusiawi. Siapa juga yang mau kena COVID-19 juga kan teman-teman. So kita nantikan video kedua atau bagian 2 dari Dr. Tirta. Semoga bermanfaat bagi kita semua karena menurut aku ini penting banget buat kita semua. Sampai di sini dulu video aku. Kalau kalian suka bisa kalian like, comment, and share di media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.